Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C yang hari ini sedang PJJ di rumah. Semangat terus belajarnya. Dan Bu Guru harap kalian tetap sehat. Nah baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke subtema ketiga. Masih di tema 4G, pembelajaran 1 dan juga 2. Masih ingatkah kalian dengan gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek? Nah sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang gaya listrik, gaya pegas, gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek. Nah sekarang kita mau belajar lagi tentang 3 gayanya ya. 3 gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Gaya magnet adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Lalu kalau gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang sudah Bu Guru jelaskan ya. Gaya tarik menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Kemarin Bu Guru menjelaskan gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Lalu ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan. Yang mau kita bahas pertama adalah tentang gaya magnet. Sifat-sifat gaya magnet itu memiliki 2 kutub. Bu Guru juga sudah menjelaskan kemarin. Yang pertama adalah kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi daya tarik menarik. Maksudnya seperti pada gambar nih. Di sini kutub tidak senama. Di sini ada selatan dan ada utara ya. Yang merah ini utara, yang biru ini selatan. Nah, saat keduanya tidak senama ya, yang ini utara, ini selatan, maka akan terjadi tarik menarik. Sedangkan jika sama, ini sama-sama utara, maka akan terjadi tolak menolak. Nah, sifat magnet yang kedua adalah magnet hanya dapat menarik benda yang terbuat dari logam besi, baja, dan juga nikel. Magnet juga dapat digunakan pada benda-benda di bawah ini. Yang pertama, kompas. Kompas juga terdapat magnetnya. Lalu ada gunting. Ujung gunting itu bisa menarik jarum. Lalu ada bel listrik. Dan ada juga permukaan catur. Yang berikutnya gaya gravitasi. Nah, di sini akan Bu Guru jabarkan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini mengulang materi di tema sebelumnya. Yaitu adanya buah yang jatuh dari pohon. Lalu kita bisa menginjak tanah, bisa berjalan, bisa berlari di atas permukaan tanah. Dan juga ada orang terjun payung. Terjun payung pasti semakin lama akan turun ke permukaan bumi, ke tanah ya. Lalu ada juga terjun layang, sama dengan terjun payung. Yang berikutnya ada gaya gesek. Macam-macam gaya gesek. Yang pertama adalah ini ada anak bermain sepeda. Kalau anaknya yang bermain sepeda, dia masuknya ke gaya otot. Sedangkan permukaan roda yang menyentuh tanah itu terjadi gaya gesek. Lalu permukaan roda mobil juga yang menyentuh aspal, itu juga termasuk gaya gesek. Telapak kaki kita, sepatu kita saat kita berjalan mengenai permukaan tanah atau aspal, itu juga termasuk gaya gesek. Lalu ada orang yang sedang mengelas, itu juga gaya gesek. Saat kita menyalakan korek api juga gaya gesek. Dan rem sepeda juga termasuk gaya gesek. Jadi tadi gaya gesek adalah bertemunya 2 permukaan benda. Nah, gaya gesek itu akan menghambat gerak benda. Yang pertama ada kekasaran dan kelicinan permukaan benda, itu termasuk nilai gaya gesek. Lalu semakin halus permukaan benda, jadi kalau semakin halus permukaan benda, gaya geseknya akan semakin kecil. Tapi kalau semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin besar.
Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, benda mudah dipegang. Yang kedua, agar tidak tergelincir ya. Contohnya kayak ban mobil dibuat kasar permukaannya agar tidak tergelincir. Lalu menghentikan benda yang bergerak seperti rem sepeda. Lalu yang berikutnya ada kerugian akibat gaya gesek. Di sini ada menghambat gerakan. Maksudnya adalah ketika mengendarai mobil, tetapi permukaan jalanannya itu tidak rata, bebatuan. Nah, itu pasti mobil tidak akan bisa melaju dengan cepat karena permukaan yang kena ban mobilnya itu kasar, banyak bebatuan. Nah, akhirnya mengikis permukaan yang bergesekan. Jadi ban mobilnya juga akan menjadi bermasalah, bisa semakin tipis. Lalu bagaimana caranya memperkecil gaya gesek? Yaitu memberikan sesuatu supaya permukaan benda menjadi licin atau halus ya. Ini untuk memperkecil. Jadi gaya geseknya itu semakin kecil, yaitu dengan memberikan air sabun. Lalu memberikan roda, maksudnya adalah misalkan nih kita mau menggeser kulkas, ya kan, kalau kita kasih roda akan lebih mudah, lebih licin, gaya geseknya akan semakin kecil, lebih mudah. Lalu memberikan tepung, itu saat kalian bermain karambol. Lalu memberikan minyak pada sebuah mesin agar gaya geseknya semakin kecil, menjadi licin dan mengurangi beban. Lalu cara memperbesar gaya gesek adalah memberi pull pada sepatu ya. Jadi sepatu yang kalian biasa lihat di sepatu bola, nah itu ada pullnya. Lalu memberikan karet, lalu memberikan alur, memperlebar permukaan benda. Maksudnya memperlebar permukaan benda adalah contohnya saat terjun payung. Ya, terjun payung itu semakin lebar alat terjun payungnya, semakin lama untuk jatuh ke buminya, untuk sampai di buminya, karena adanya gaya gesek antara alat terjun payungnya dengan udara. Lalu dengan menambah beban, jadi gaya geseknya akan semakin besar. Nah, untuk tugasnya adalah buku pendalaman 4G, halaman 59, kegiatan 2, bagian A saja, dan halaman 63 dan 64, bagian A dan juga B, dengan materi yang hari ini sudah diberikan. Terima kasih anak-anak kelas 4C yang hari ini PJJ di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.